Injil menurut Markus. Ini adalah salah satu catatan pertama dari kehidupan Yesus, dan tradisi sejarah mula-mula kita menghubungkan kitab ini dengan penulis Kristen bernama Markus atau Yohanes Markus. Dia adalah seorang rekan kerja Paulus dan bersahabat dekat dengan Petrus. Bahkan seorang sejarawan gereja kuno bernama Papias mengingat bahwa Markus mengumpulkan semua catatan saksi mata dan semua yang diingat Petrus lalu menyatukannya ke dalam catatan ini. Namun Markus tidak menyatukan potongan-potongan itu dengan sembarangan, melainkan merancang kisah tentang Yesus ini dengan hati-hati. Dalam baris pertama kitab ini, Markus membuat pernyataan tentang Yesus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yang menarik adalah, hanya disinilah Markus mengungkapkan pendapat pribadinya. Selebihnya dari kitab ini, Markus menggiring opini pembaca hanya dengan cara menyajikan di depan kita semua tindakan dan perkataan Yesus dalam cerita. Bagaimana orang-orang bereaksi terhadapnya. Nah, Markus menjadikan kisah Yesus sebagai sebuah drama dengan 3 babak. Babak pertama berlatar belakang di daerah Galilea, yang ketiga di Yerusalem, dan babak kedua menceritakan Yesus yang sedang dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dan setiap babak berfokus pada tema yang sama. Jadi di babak 1, semua orang terpesona oleh Yesus, dan mereka bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Di babak kedua, murid-murid berjuang untuk memahami apa artinya bagi Yesus menjadi Sang Mesias. Kemudian di babak ketiga, kita melihat paradoks yang mengejutkan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianis. Mari kita masuk ke dalam cerita dan melihat bagaimana kisah ini berjalan. Setelah kalimat pembuka, Markus memulai dengan mengutip 2 nabi terdahulu, yaitu Yesaya dan Maleaki, yang berkata bahwa Allah akan mengirim seorang utusan bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka ketika Allah menunjukkan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya dan menjadi raja mereka. Dan Markus memperkenalkan Yohanes Pembaptis sebagai utusan itu. Kemudian tepat ketika kita berharap Allah menunjukkan dirinya secara pribadi, Markus memperkenalkan Yesus. Ketika Yesus muncul dalam cerita, langit terkoyak dan Roh Kudus turun ke atasnya lalu Allah berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Setelah itu, Markus menaruh kisah ini di depan rangkuman pesan inti Yesus. Dia berjalan menyusuri Galilea dan memberitakan Injil bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Yesus melanjutkan kisah dari Perjanjian Lama mengenai operasi penyelamatan Allah bagi dunia. Melalui Yesus, Allah memulihkan pemerintahannya atas dunia ini dengan menghadapi dan mengalahkan si jahat dan cengkramannya dalam kehidupan manusia. Kemudian, mengundang mereka untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dengan cara mengikuti Yesus. Dari sini, Markus memberi kita batasan besar dari kisah ini yang menunjukkan kuasa Yesus saat dia membawa kerajaan Allah. Dia pergi menyembuhkan orang sakit, terluka, atau terikat kuasa gelap. Dan Yesus bahkan melakukan sesuatu yang bagi orang Yahudi hanya Allah yang berhak melakukannya. Dia mengampuni dosa manusia. Tindakan-tindakan Yesus ini menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Beberapa orang mengikutinya dan menjadi muridnya, sebagian lain tidak tahu harus berpikir bagaimana. Dan yang lainnya benar-benar menolaknya, khususnya para pemimpin Israel yang menuduhnya menghujat Allah dan mendapat kuasa dari iblis. Tapi Yesus tidak terkejut dengan semua tanggapan itu. Bahkan dia membuat hal itu menarik untuk diperhatikan. Dalam pasal 4, Markus mengumpulkan berbagai perumpamaan Yesus tentang misteri kerajaan Allah yang tersembunyi. Yesus berkata bahwa pesannya adalah seperti benih yang jatuh di berbagai jenis tanah yang berbeda. Ada yang menerima dan ada yang tidak. Atau seperti sebuah biji sesawi yang sangat kecil dan terlihat sepele, tapi kemudian bertumbuh besar dan mengherankan semua orang. Yesus menekankan bahwa dialah Sang Mesias yang membawa kerajaan Allah, namun tampaknya ini tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Dan kebingungan yang makin besar tentang Yesus yang dialami orang banyak ini berkaitan dengan hal penting yang ditekankan oleh Markus di bagian akhir babak pertama, bahwa kebingungan ini pun terjadi di antara murid-murid Yesus. Mereka berusaha memahami siapa Yesus sebenarnya, dan hal inilah yang membawa kita ke babak kedua. Babak ini diawali dengan sebuah percakapan penting. Yesus membawa murid-muridnya menyendiri dan bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi jelaslah artinya bagi Petrus bahwa Yesus adalah seorang raja militer yang berjaya dari garis keturunan Daud yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Namun bagi Yesus,
untuk menjadi Mesias, berarti bahwa dia adalah raja yang menjadi hamba yang menderita di Yesaya 53, yang akan membawa pemerintahan Allah dengan menyerahkan hidupnya di Yerusalem. Dan para murid, mereka tidak mengerti hal ini. Mereka pikir mengikut Raja Yesus berarti ketenaran, memiliki status, kedudukan. Namun Yesus menjelaskan bahwa mengikut dia sebenarnya seperti mematikan diri sendiri, seperti memikul salibmu sendiri. Artinya, menolak kekerasan, kesombongan, dan keegoisan, dan memberikan hidup bagi orang lain dalam tindakan melayani dan mengasihi. Dia mengulang percakapan yang sama dengan mereka sebanyak 2 kali lagi. Dan ini mencapai puncaknya dalam pernyataan penting Yesus bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sayangnya para murid masih belum mengerti juga. Mereka kebingungan dan ketakutan. Di babak kedua, Markus menaruh kisah kunci yang lain yang senada dengan isi pendahuluan kitab ini. Yesus membawa 3 muridnya naik ke gunung dan tiba-tiba dia berubah rupa, memancarkan cahaya dan kemuliaan dan awan menaungi mereka. Nah, ini seperti kemuliaan Allah Israel yang muncul beberapa waktu silam di Gunung Sinai. Lalu 2 orang nabi yang dulu berdiri dalam hadirat Allah di Gunung Sinai, Musa dan Elia, mereka muncul di samping Yesus saat Allah kembali mengumumkan, "Inilah anakku yang kukasihi." Dengan menempatkan kisah ini di tengah-tengah percakapan di babak kedua, Markus membuat sebuah pernyataan yang mengherankan, bahwa Yesus anak Allah adalah perwujudan fisik dari kemuliaan Allah sendiri. Dan di dalam Yesus, Allah Israel yang mulia akan menjadi raja dengan cara menderita dan mati bagi dosa-dosa umatnya. Ini adalah pernyataan misterius yang membingungkan dan menakutkan para murid ketika mereka meninggalkan gunung itu, yang mengantar kita ke babak ketiga. Yesus memasuki Yerusalem bak bangsawan dengan dilihat orang banyak untuk perayaan Paskah. Orang-orang mengeluh-elukannya sebagai Mesias. Kemudian ia masuk ke halaman bait Allah dan ia menyatakan otoritas kerajaannya dengan mengusir para pencuri dan penjahat, serta menghentikan sistem korban. Maka inilah permulaan dari seminggu penuh Yesus berdebat dan menentang para pemimpin Israel dan mengutuk kemunafikan mereka, sehingga mereka menyusun sebuah rencana untuk membunuh dia. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa Yerusalem dan bait Allah akan diruntuhkan dalam 1 generasi dan mereka akan dianiaya seperti dia, hingga dia kembali suatu hari nanti untuk membawa kerajaan Allah sepenuhnya ke dalam dunia. Dan semuanya mengarah ke malam terakhir. Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama murid-muridnya, sebuah perjamuan simbolis yang menceritakan kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan melalui kematian anak domba Paskah. Yesus menggunakan simbol-simbol ini dan memberikan makna yang baru. Simbol-simbol itu menunjuk pada pembebasan dari dosa dan kematian yang terjadi melalui kematian Mesias, hamba yang menderita. Dari sini, kisahnya segera berlanjut ke penangkapan Yesus di hadapan Mahkamah Agama dan Pilatus Gubernur Roma yang mengakibatkan penyaliban Yesus. Dan mencapai puncaknya dalam sebuah babak kunci yang sesuai dengan babak-babak penting dari babak 1 dan 2. Kecuali yang turun kali ini adalah kegelapan, bukan awan. Dan bukannya terdengar suara ilahi dari surga, melainkan suara Yesus yang berteriak dengan nyaring sebelum dia meninggal. Yang sangat mengejutkan adalah, ternyata seorang tentara Romawi lah yang melihat Yesus meninggal, yang mengerti, dan menyerukan siapa Yesus sebenarnya. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Tentara ini menjadi orang pertama yang menyadari klaim mengejutkan dari kisah ini, yaitu klaim tentang jati diri Yesus, bahwa anak Allah yang disalibkan itu adalah Sang Mesias, Yesus dari Nazaret yang mati bagi sahabat-sahabatnya dan bagi musuh-musuhnya. Setelah ini, tubuh Yesus diletakkan dalam sebuah kubur. Di hari pertama pada minggu yang baru, 2 orang wanita dari kumpulan para murid datang ke makam itu dan mereka menemukan bahwa kubur itu telah kosong dan batu sudah terguling. Seorang malaikat berkata kepada mereka bahwa Yesus tidak ada di sini. Dia telah bangkit dari kematian. Kemudian malaikat itu menyuruh mereka untuk pergi dan mengabarkan berita gembira itu kepada murid-muridnya bahwa Yesus hidup kembali dan akan menemui mereka kembali di Galilea. Dan para wanita itu, mereka sangat panik. Markus berkata bahwa mereka keluar dan meninggalkan kubur itu tanpa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dan demikianlah kitab ini berakhir.
dengan murid-murid Yesus yang menunjukkan ketakutan dan kebingungan yang sama, yang mengakhiri babak 1 dan 2. Nah, sekarang jika kita melihat Alkitab kita akan melihat bahwa Injil Markus masih memiliki kisah lain sebelum berakhir, yaitu ketika Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya. Namun ada juga sebuah catatan di sana bagi kita yang mengatakan bahwa bagian akhir tersebut bukanlah bagian dari kitab aslinya, namun hanyalah bagian yang ditemukan kemudian dalam naskah-naskah lain yang kurang dapat dipercaya. Tetapi mungkin saja bahwa bagian akhir dari catatan yang asli hilang, atau Markus sebenarnya tidak pernah menyelesaikan penulisannya tersebut. Tapi lebih mungkin bahwa akhir yang tiba-tiba ini memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Keseluruhan kisah berfokus pada pernyataan mengejutkan yang membuat murid-murid Yesus bingung dari awal hingga akhir, yaitu Yesus yang menderita, disalibkan, dan bangkit ini adalah Mesias Anak Allah. Bahwa kasih Allah dan kerajaan yang terbalik dinyatakan saat Yesus mati bagi dosa-dosa dunia. Jadi kisah ini berakhir tanpa penutup dan ini memaksa kita para pembaca untuk bergumul dengan klaim yang sangat aneh dan menghebohkan tentang Yesus ini. Nah, akankah kita melarikan diri seperti para murid? Atau akankah kita mengenali Yesus sebagai Raja kita, lalu pergi dan memberitakan Injil ini? Hanya kitalah yang dapat menjawab pertanyaan itu. Dan itulah isi Injil Markus.